Soalnya nggak lucu nih kalau misalnya gue syuting tiba-tiba nggak nyala, tiba-tiba mati gitu. Kayak ini masih nyala ya. Kita coba tes dulu ya. Kita mulai opening dulu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kapan lagi gue tanya? Kapan lagi lo akan melihat reviewer film asal Indonesia di tengah jalan Australia? Ini gue lagi ikut wisuda dedek gue, jadi gue terpaksa datang ke sini. Padahal kerjaan gue masih banyak utang sama kalian. Neca 2 gue belum buat. Sekarang gue harus buat review Snow White Live Action dan sekarang hujan, cok. Hujan. Lu tahu kalau udah follow Instagram gue kemarin, mic gue error, gue harus terpaksa beli mic demi review. Gue udah setting beberapa jam, angle, lighting semua gue bawa, tripod, backlight, laptop, koper gue bawa dari jauh-jauh tempat tinggal gue datang ke sini ke tengah jalan ya buat kalian nanya, "Bang, kenapa nggak di kamar aja? Kenapa nggak di tempat tinggal lu aja?" Demi lu anjing, supaya estetik lu bisa lihat sekarang kayak bagaimana. Ini gue setting. Ini namanya reviewer film. Bukan asal cuman pakai green screen, pakai filter TikTok kagak jelas. Ini namanya review film, cok. Ya. Jadi tolong diapresiasi sedikit ya. Sekarang semuanya udah berhasil, settingan udah berhasil, angle udah bagus, kamera udah bagus, mic-nya udah, suara udah bagus. Hujan, cok, hujan. Gua nggak tahu apakah memang film Snow White ini sebusuk ini sampai mic gua pun nggak mau bekerja, atau sampai alam pun tidak mau bekerja supaya gua nggak usah review ini film sekalian gitu. Gua nggak paham. Mungkin memang ini film tidak layak direview sama sekali ya. Bang Lantur. Kata-katanya dong buat Disney. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak pernah. Disney. Ya, gua nggak ngerti lagi. Kalau misalnya cara main kalian seperti ini, saya tidak akan pernah bisa diundang premier film Disney Indonesia lagi. Ya, bukan yang pernah sih. Gue juga emang nggak pernah diundang juga karena memang lu tahu sendiri. Ya, Disney belakangan ini filmnya sehancur apa ya. Terakhir dia bikin film si botak, tiba-tiba khotbah no jutsu sore-sore ya kan. Sekarang lu bikin film yang dimana ada si cewek secantik Gal Gadot yang cemburu dengan kecantikan dari Lord Farquaad. Kayak gue gak paham juga gitu. Mirror, mirror on the wall, is this not the most perfect kingdom of them all? Well, technically you're not a king. Thelonious. Lu tahu sendiri kan, gue nggak akan ngefilter kata-kata gue. Kalau emang sampah, gue akan bilang sampah gitu ya. Gue nggak bisa main safe gitu supaya bisa tetap punya hubungan yang baik sama PH termasuk Disney. Nggak bisa. Itu bukan ngelantur gitu. Ya makanya satu-satunya solusi menurut gue ya tinggal bikin film yang bagus. Kayak terakhir lu bikin Inside Out 2 kan, ya udah. Kalau emang film bagus, meskipun awalnya gue sas gitu ke, wah ini kayak bakal jelek nih film sequel. Bagus. Ya gue mau ngomong apa? Ya gue akan bilang bagus kalau emang bagus gitu. Nah sekarang lu, ya mati anjing. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kan? Lu bisa lihat buktinya sendiri. Lampu bisa tiba-tiba mati kayak begitu. Gue seumur hidup gak pernah tiba-tiba mati lampu kayak begitu. Ini dari tadi gue ngomong bukan mitos ya. Fakta, lu bisa lihat dari tadi omongan gue. Emang ini universe tidak memperbolehkan gue mereview film yang satu ini. Tapi gak apa-apa, saya akan terus mencoba. Believe me. Terlepas dari segala macam problematika film ini sebelum film ini rilis, lu tahu berapa banyak masalah dari film ini sampai mau diboikot sana sini. Karena mulai dari pemeran utamanya si Snow White, si Rachel Zegler yang tiba-tiba menjadi Abizar 2.0 anjing. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Terus pemeran sang Evil Queen itu sendiri Gal Gadot yang beberapa hari belakangan ini lagi kena banyak masalah karena dia dukung Israel lah. Terus tiba-tiba dibikin Wall of Fame sama Hollywood anjing. Kayak gue gak ngerti kenapa bisa tiba-tiba dibikin Wall of Fame. No, I need you to give me the stone. Tell me what it costs to get her away from me. Enough. I said enough. Belum juga Disney yang ngadi-ngadi make CGI buat Seven Dwarfs-nya mereka, alih-alih menggunakan aktor dwarfisme asli, sampai-sampai Lord Tyrion pun ikut berkomentar gitu. Tapi dari semua masalah-masalah tersebut, terlepas dari masalah-masalah tersebut, detik gua masuk
ke pintu bioskop untuk menonton film Snow White live action ini, gue masih punya secercah harapan dalam hati gue. Seperti gue pas menonton The Little Mermaid gitu. Dimana The Little Mermaid lu tahu sendiri ya, ketika aktrisnya itu yang dipilih Halle Bailey, kulit hitam, lu tahu agendanya Disney seperti apa. Dan kembali lagi Disney nanti gue akan bahas. Tapi ya ternyata filmnya not bad gitu, nggak sampah at least. Tapi sayangnya bukan itu yang saya dapatkan di film ini. Kalau ini bukan sampah lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama, first impression dulu kali ya. Dari menit pertama film ini mulai aja gue udah dapet bangsat ini dirubah anjing cerita sama Disney. Dan ini secara konstruktif, ini core utama cerita filmnya dirubah sama Disney. Ini menurut gue levelnya udah lebih jauh lagi dibandingkan yang dilakukan terhadap The Beauty and the Beast atau Mulan atau The Little Mermaid atau film-film Disney live action seperti Aladdin. Kayak menurut gue ini yang termasuk paling parah, menurut gue fatal. Dan mungkin ketika gue ngomong kayak gini, mungkin ya, buat kalian yang udah nonton film Snow White ini akan langsung ngomong, lah bang, justru ini filmnya mengikuti cerita aslinya yang dibuat sama Brothers Grimm yang dipublikasikan pada tahun 1812. Ya memang betul, Snow White ini memang pertama kali dirilis Disney itu pada tahun 1937. Dan ini film animasi pertama Disney. Ini film pertama mereka. Nah, tapi mereka ini bukan buat cerita sendiri. Ini juga mereka mengadaptasi dari cerita rakyat Jerman. Tapi karena kalian tahu sendiri Disney itu targetnya untuk anak-anak, dia merubah sebagian besar ceritanya yang dimana cerita aslinya Brothers Grimm itu sadis, brutal, dan disturbing mampus kalau kalian pernah dengar ceritanya. Bahkan sampai-sampai ending dari Evil Queen itu sendiri, dia dihukum memakai sepatu besi yang udah dipanaskan dan dia harus dipaksa menari terus-menerus sampai dia mati. Nah, salah satu cerita yang ada di versinya Brothers Grimm tapi nggak dipakai sama Disney itu adalah mengenai origin story dari si Snow White itu sendiri. Yang dimana di versi aslinya Snow White itu sebenarnya punya bapak dan punya mama, dan dia adalah anak dari seorang raja dan ratu gitu di sebuah kerajaan. Tapi mamanya meninggal dan bapaknya harus menikah lagi dengan ibu tirinya, yaitu Evil Queen. Jadi Evil Queen itu adalah ibu tirinya si Snow White ini dalam cerita aslinya. Nah, itu nggak diceritakan sama Disney pada tahun 1937, yang dimana ya udah dibuat bener-bener langsung tiba-tiba kita tahu, oh ada Snow White, ada Evil Queen, dan kita nggak tahu korelasi mereka apa, kita nggak tahu Snow White itu bapaknya siapa, itu nggak dikasih tahu. Dan menariknya versi live action yang gue baru tonton kemarin ini mengembalikan cerita versi originalnya. Jadi origin story dari Snow White itu benar-benar diceritakan dari awal. Mungkin untuk lebih memudahkan para audiens orang awam ini lebih mengenal, memahami cerita asal usul si Snow White itu seperti apa. Di situ gue nggak ada masalah. Di titik itu ya gue nggak ada masalah sama sekali. Meskipun lagi-lagi ya, kalau buat gue pribadi, gue lebih memilih versi Disney yang 1937 yang dimana ya tergantung interpretasi kita. Jadi nggak melulu lah film anak-anak itu harus dijabarkan satu persatu origin story-nya, sejarahnya. Menurut gue lebih enak ya seperti yang dulu Disney buat. Ya kita bisa berinterpretasi, oh kayaknya si Evil Queen ini sebenarnya adalah mama tirinya, cuman dia nggak bunuh bapaknya. Kita kan berpikir seperti itu, meskipun tidak tersirat, tidak secara literal dikasih tahu versi animasinya, cuman kita berpikir gitu. Untuk anak-anak bisa berpikir, untuk orang dewasa berpikir, dan ini seperti mengingatkan gue sama film The Wizard of Oz yang mungkin kita sebagai orang dewasa lebih mikir kalau misalnya ini film anak-anak ya, film recehan. Padahal kalau misalnya mau kita bedah, mau kita interpret lagi, ini film mengenai politik yang cukup kental gitu. Luar biasa penulisannya, maka novel tuh bagus banget. Nah sekarang semua dibuat literal, oke lah, nggak masalah. My mother taught me how to whistle because when you whistle, it's your heart singing. Nah, here's the thing. Ini masalahnya. Ada satu bagian yang dirubah, dan ini perubahan itu menurut gue fatal sekali. Karena ini adalah core inti cerita dari film Snow White. Yang ada di ceritanya versi Brothers Grimm, ada juga di cerita versi Disney 1937. Jadi semuanya ada mengenai masalah ini, tapi dirubah di versi live actionnya ini. Oke, gini. Kalau kalian mungkin udah lupa sama cerita mengenai Snow White ini, mungkin kalian nggak pernah nonton film animasinya bang. Oke, lu Gen Z, Gen Alpha nggak tahu animasi Snow White, nggak masalah. Tapi at least lu pasti inget mengenai pesannya. Ya udah jelas pesannya mengenai jealousy. Yang paling ikonik dari film Snow White ini bukan karakter Snow White-nya, bukan pangerannya, tapi cerminnya. Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Ya siapa sih yang nggak tahu kalimat itu yang udah jadi bagian dari pop culture, dikutip sana sini sama film dari sepanjang zaman. Hey Magic Mirror, who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Karena memang ini sangat-sangat ikonik, dan ini mengambil pesan mengenai jealousy, kecemburuan dari seorang ratu terhadap seorang gadis berumur 13 tahun yaitu Snow White gitu. Dan itu perlahan-lahan menjadi obsesi sang Evil Queen itu sendiri. Bahkan yang niat awalnya dia pengen menjadi seorang yang paling cantik,
Tapi dia sampai berubah menjadi nenek-nenek buruk rupa yang sangat-sangat mengerikan demi meracuni sang Snow White. Rela menyamar menjadi seorang nenek buruk rupa yang merupakan antitesis dari kecantikan yang dia idam-idamkan. Ini kan semacam majas ironi yang diselipkan secara subliminal sama Disney yang sangat-sangat indah kalau misalnya kita pikir-pikir ulang gitu. Lu cari di semua variasi Snow White yang ada, selalu pasti ada cermin, selalu ada kutipan mirror on the wall, selalu ada Evil Queen yang cemburu dengan Snow White karena kecantikannya. Selalu ada itu. Bahkan kalau misalnya kalian ngerasa kalau misalnya true love kiss yang ada di akhir cerita Snow White, di mana Snow White itu terbaring di peti transparan terus dicium sama pangeran sehingga bisa hidup lagi, itu cerita itu nggak ada di versinya si Brothers Grimm. Karena kalau misalkan baca versinya Brothers Grimm, si Snow White itu udah ditenteng nih petinya kan, terus nggak sengaja bawahannya si pangeran ini kalau nggak salah kesandung, terus potongan apel yang tersedak di leher tuh keluar. Barulah si Snow White ini bisa hidup lagi gitu, baru bisa terbangun lagi dari tidurnya karena ternyata apelnya tuh tersedak di tenggorokannya dia, bukan gara-gara true love kiss seperti versinya Disney. Jadi lagi-lagi yang jadi core cerita dari film Snow White ini adalah jealousy-nya ini kan, kecemburuan dari sang ratu terhadap kecantikannya si Snow White itu kan. Tapi justru itu yang dirubah sama si Disney bajingan ini. Mohon maaf ini, ya, dirubah bagian situnya di mana tiba-tiba di film ini ada sebuah dialog yang mengatakan kalau misalnya ya si Snow White ini lebih cantik dari Anda karena kecantikan nggak harus dilihat dari luar tapi dari dalam, dari hatinya juga. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Sekarang gue paham kenapa Disney ngerekrut Rachel Zegler dibarenginnya sama Gal Gadot. Kan komparasinya agak jauh ya. Rachel Zegler cantik, oke. Gue akuin meskipun ya banyak yang gak setuju masalah ras karena dia gak cocok jadi Snow White, kulitnya bukan kulit putih. Buat gue gak masalah ya, memang agenda, tapi buat gue gak masalah selama Rachel Zegler actingnya bagus dan dia memang suaranya bagus. Tapi kan yang jadi masalah, lu jadikan Gal Gadot sebagai Evil Queen-nya. Yang lu tahu sendiri seberapa glamornya sang Gal Gadot gitu. Yang menurut gua agak susah sebagai orang awam gitu untuk mengkomparasi kalau misalnya si Gal Gadot ini cemburu sama kecantikannya si Rachel Zegler. Ya mohon maaf sekali. Ya lagi-lagi ya, subjektif ya, kecantikan subjektif. Tapi memang ini gue yakin semua orang akan berpendapat yang sama, kebanyakan orang ya. Tapi kalau misalkan nonton film Snow White versi live action ini, kalian akan paham, oh ternyata yang dimaksud kecantikan yang dicemburui sama si sang ratu ini adalah ya kata si cerminnya itu, karena mirror on the wall-nya ini adalah kebaikan hati. Jadi Snow White itu punya hati yang lebih baik. Lah, lagi-lagi apa hubungannya ini? Kalau kayak begini kan namanya standar ganda. Ini Disney standar ganda kalau kayak begini. Gua nggak paham juga. Oke, gini. Oke, kalau misalnya memang yang lo anggap sebagai kecantikan adalah kebaikan hati, ya. Kecantikan yang bukan dilihat dari luar tapi dari dalam hati. Kalau gitu dari awal nggak perlu ada adegan ketika si ratu itu bercermin terus dia bilang siapa yang paling cantik dari semuanya. Terus si cerminnya kan bilang ya kaulah ratu gitu. Si Evil Queen ini yang paling cantik. Dari mana kalau gitu? Orang dia dari dulu hatinya busuk kayak begitu. Cantik dari mananya? Terus tiba-tiba nanti pas pindah ke Rachel Zegler, pindah lagi, standarnya beda lagi anjing. Tiba-tiba kayak, oh dia cantik karena hatinya yang baik. Kan standar ganda anjing di sini. Bullshit lah cerita yang dimodernisasi kayak gini. Seolah-olah oke, kita nggak ngeliat kecantikan dari luar, kita sekarang melihat kecantikan dari dalam. Karena udah nggak relevan lagi cerita Snow White yang dulu gitu. Sekarang harus mengenai moral. Moral luarnya kayak tai anjing. Gini loh, maksud gue kalau misalnya kita ngelihat versi animasinya tahun 1937, ya meskipun gak ada dialog dari cermin, oh kecantikan itu gak harus dilihat dari luar, tapi dari dalam hati. Gak ada dialog itu, gak ada. Tapi kita paham kan? Kenapa? Karena dari kelakuannya Snow White, memang dia lebih cantik dari si Evil Queen. Oke, itu satu. Tapi kedua, lu bisa lihat kelakuannya kan, dari perlakuan dia terhadap kurcaci-kurcacinya, perlakuan dia terhadap hewan-hewan di sekelilingnya. Itu kan kebaikan hati yang tanpa harus ada dialog kita udah tahu gitu loh. Kan ayolah, itu baru masalah pertama. Masalah kedua nih, masalah perannya sang pangeran Tamvan yang ada di versi originalnya dirubah jadi maling Tamvan. Sekarang jadi maling, cok. Ya emang Disney belakang ini makin ngehe. Gue lihat-lihat
masukin feminisme secara paksa gitu kan. Mulai dari Mulan yang tiba-tiba dari kecil udah punya chi lah. Apa anjing Mulan tiba-tiba dari kecil udah punya chi? Jasmine yang di ending tiba-tiba dijadiin sultan anjing. Gantinya sekalian judulnya bukan Aladdin, jadi Jasmine sekalian. Atau Aurora yang dikisnya sama si Maleficent anjing, bukan sama si pangeran, cok. Terus habis itu si Ursula yang ditusuk bukan sama si pangerannya, malah si Arielnya yang nusuk pangerannya yang jadi tidak berdaya anjing. Selain semua film-film tadi punya kesamaan mengenai feminismenya, tapi satu juga kesamaannya yaitu semua laki-laki di film tadi dibuat kayak kontol. Lu lihat Mulan versi 1998 versi originalnya, pacarnya siapa? Jenderal perang anjing, keren banget, karismatik. Lu lihat di versi live actionnya, jadi engkok-engkok semen 3 roda anjing. Dan finally kali ini lagi si cowok yang punya peran penting, role penting di versi animasinya di film ini dibuat lebih kagak berguna daripada DPR kita anjing. Dan efeknya apa lu tahu? Scene kiss yang harusnya jadi scene yang begitu magis ya, begitu magical dari sebuah film Snow White. Scene kiss di akhir di peti transparan begitu indah di versi animasinya. Jadi gua kagak perlu 1 hari untuk melupakan scene tersebut. Gua cuma butuh 13 detik udah lupa anjing scene kiss itu ada anjing. Gua bener-bener ya udah kayak di obliviate anjing sama orang di kursi belakang gua pas lagi adegan kiss, di obliviate cok, dibikin kayak lupa seketika anjing. Tadi adegan apa anjing? Dan seperti biasa, kalau misalnya udah ada SJW feminisme, tidak lengkap kalau tidak ada SJW juga multikulturalisme. Seperti yang terjadi di Huntsman kita di film ini, jadi kulit hitam. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Kalau gue sih sebenarnya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, ada salah satu temennya si bandit-banditnya maling tamban dan berani pacarnya si Snow White ini. Ada yang satu yang cewek, gue inget ya, ini kulit hitam, tapi gue bukan rasis, mohon maaf ya. Tapi emang perannya aja kagak jelas. Kalau misalnya perannya dia bagus, gue gak bakal komen, sumpah. Yang jadi masalah nih, si cewek yang kulit hitam ini, gue gak ngerti perannya apa. Pokoknya gue inget satu-satunya dialog dia di film ini adalah kayak gini, kayak gue juga gak tahu itu dialog apa. Pokoknya dia teriak sekali gitu, gue lupa pas adegan apa juga. Satu-satunya dialog. Abis itu udah gak ada dialog lagi. Nggak ada penting-pentingnya ini temen-temennya. Udah pemeran-pemeran lainnya juga kagak ada yang bisa acting. Bener-bener ini cast-nya hancur lebur, bener-bener hancur. Pak, bahkan si maling kambannya si pacar Snow juga hancur lebur. Ini kayak bener-bener act kedua di film ini, bener-bener kayak fan-made anjing. Editingnya, CGI, tiba-tiba mereka dansa-dansa, tiba-tiba ada yang terang sendiri, green screen-nya kelihatan bocor. Ini Disney atau sinetron azab anjing? Bener-bener satu-satunya bandit yang gue inget teman-temannya si maling tamban dan berani ini ya si Kerdil yang namanya I am the quick, the master of crossbow, yang cuma dijadiin bahan komedi lewat setup di awal. Terus gue tahu juga punchline-nya udah ketebak di akhir akan dia ngambil crossbow beneran gitu. Yang awal dia pakai ketebak gitu dan gak lucu juga. Kayak perannya dia gak penting juga. Dia ini menurut gue juga part dimana Disney main aman karena dia nggak pakai dwarfisme untuk kurcaci-kurcacinya, pakai CGI full dan dia pakai satu yang dwarfisme sebagai bandit di film ini, tapi nggak ada perannya juga nih masalahnya. Justru scene-scene pentingnya itu banyak yang dipotong, banyak yang di-korting, termasuk pendalaman karakter antara si Snow White sama si maling tamban dan berani ini yang kayak gue nggak ngerti kenapa mereka bisa jatuh cinta ini, kayak the fuck man. Gue nggak paham, bener-bener cuma gara-gara satu adegan deh si cowoknya ini mengorbankan diri itu, dan itu pun mengorbankan diri panahnya cuma nancap di bahu doang. Ya elah, nancap di bahu doang anjing sampai dikira mati dan sebagainya. Menurut gue kayak nggak penting banget. Terus tiba-tiba mereka bisa saling jatuh cinta, dari mananya nggak ada development karakter itu gitu loh. Oke, sekarang kita ngomongin masalah actingnya Gal Gadot ya. Ini juga jujur gue termasuk yang cukup optimis sebenarnya ketika Gal Gadot jadi Evil Queen, kayak wih cocok ya, dari looks cakep nih, intimidatifnya juga dapat banget. Tapi actingnya astagfirullah. What did you say? Wah, aduh. Ada satu lagu ya, judulnya All Is Fair, cek aja di Spotify lagunya. Itu suaranya Gal Gadot tuh udah dipakein efek-efek, gua nggak tahu apa pakai AI atau pakai apa supaya suara jadi bisa bulat jadi bagus. Tapi yang pasti adalah dia nggak bisa memerankan karakter Evil Queen ini dengan begitu intimidatif, karismatik, dan evilnya nggak keras. Ini judulnya Evil Queen, salah satu karakter villain paling ikonik sepanjang masa, dan dia sama sekali nggak ngepotret itu. Dia nggak bisa memerankan karakter yang bikin kita sebel, yang bikin kita kesel.
Kita bandingkan sama Snow White yang versi sampai sebelumnya, nggak masalah. Tapi at least Charlize Theron sebagai Evil Queen, dia berhasil banget bikin gua kesel gitu sepanjang nonton film Snow White yang Kristen Stewart di situ ya. Itu gua bener-bener takut gitu, ada rasa takut, ada rasa pengen ngata-ngatain tuh si ratu jahatnya itu si Charlize Theron. Karisma itu berasa. Ya tapi gue gak bisa bohong juga, ada satu lagu yang menurut gue cukup bagus ya, judulnya Waiting on a Wish, yang nyanyi Rachel Zegler. It's time to restore our kingdom. Waiting on a wish, holding out for someday. Lagi-lagi suaranya bagus banget dan menurut gue itu lagunya cukup enak ya. Itu satu-satunya yang enak anjing, yang masih gue inget sampai sekarang. Sisanya udah gue lupakan semua lagunya, apalagi lagunya Gal Gadot si itu udah koreografinya jelek banget men. Koreografi sepanjang film ini, men, come on, masa Disney, ayolah. Lu lihat Wicked anjing, mungkin karena gue parameter dari Wicked, kemarin gue nonton Wicked. Settingnya, productionnya, koreografinya itu bener-bener tertata gitu, dari segi figurannya, bener-bener kompak, kreatif, indah gitu, nontonnya tuh bener-bener nyaman sekali. Di sini kayak udah setting tempat di situ-situ doang, world buildingnya bener-bener literally mereka cuma set di satu lokasi udah begini doang gitu. Udah kita rombak lagi. Ini kayak kerasa bukan dunia asli gitu. Lebih kerasa world building di film animasinya tahun 1937. Ini film pertama Disney, man. Snow White, man. Jujur ini salah satu film Disney Princess Live Action yang paling sampah yang pernah gue tonton. Bahkan lebih parah dari Mulan yang gue bully abis-abisan. Menurut gue ini lebih parah, sumpah. Kayaknya memang kita perlu bikinin lagi nih segmen nyari top 5 film Disney Live Action remake versi princess mungkin deh. Kita akan bikin top 5-nya. Apakah yang paling bagus atau yang paling sampah? Kayaknya lebih enak paling sampah, karena paling bagus apa nih? Cuma Cinderella doang anjing, mentok-mentok. Ya Beauty and the Beast oke lah. Sisanya sudahlah. Ya, final score dari film ini menurut gua 4,1/10 alias sampah. Gua nggak bisa rekomend film ini sama sekali, jadi gua nggak paham kalau misalnya ada reviewer yang bilang film ini bisa direkomendasin. Gua nggak ngerti, karena menurut gua ini lu pasti bakal ngantuk nontonnya. Sama sekali dari sisi teknis gak ada yang bagus.